perlindungan sesuai dengan ajaran Islam. Sejarawan Muslim lain juga sering menyinggung peranan orang Qibti dalam pemerintahan Islam. Banyak dari mereka yang diberdayakan dalam bidang administrasi dan keuangan karena kecakapan mereka dalam ilmu hitung dan pengelolaan pajak. Pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, orang Qibti dikenal sebagai ahli dalam urusan birokrasi negara. Mereka memegang peran penting dalam sistem administrasi fiskal yang rumit, terutama di Mesir yang merupakan salah satu pusat pertanian terbesar di dunia Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berbeda agama, umat Islam tetap memanfaatkan keahlian Qibti demi kemajuan bersama. Namun, para sejarawan Muslim juga mencatat bahwa kedudukan ini tidak selalu stabil. Ada masa di mana penguasa bersikap keras terhadap mereka karena kecurigaan politik atau pemberontakan lokal yang melibatkan sebagian Qibti. Dalam sumber sejarah Islam, Qibti juga dikenal memiliki hubungan khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu catatan yang sering diulang adalah kisah Maryah Al-Qibtiyah, seorang wanita Qibti yang dihadiahkan kepada Rasulullah oleh penguasa Mesir. Dari Maryah lahirlah putra Nabi yang bernama Ibrahim. Kisah ini sering dijadikan bukti bahwa Islam memiliki hubungan yang baik dengan bangsa Qibti sejak masa awal. Sejarawan Muslim memandang hal ini sebagai simbol persaudaraan dan penghormatan antara umat Islam dengan bangsa Mesir asli. Dari kisah ini pula, banyak ulama menekankan pentingnya memperlakukan orang Qibti dengan adil dan penuh kasih sayang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan tentang keutamaan memperlakukan orang Qibti dengan baik karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dan ikatan pernikahan dengan kaum muslimin. Para sejarawan Muslim mengutip hadis ini sebagai dasar moral bahwa Qibti harus dihormati. Hal ini juga menjadi alasan mengapa banyak khalifah menegaskan kebijakan yang melindungi mereka dari penindasan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah panjang Mesir, di bawah kekuasaan Islam, terdapat pasang surut dalam hubungan antara Muslim dan Qibti. Pada masa tertentu mereka hidup rukun dan damai, sementara pada masa lain muncul gesekan akibat kebijakan pajak atau tekanan sosial. Al-Masudi, seorang sejarawan Muslim dari abad ke-10, dalam kitab Muruj Az-Zahab menyinggung tentang sejarah Mesir dan bangsa Qibti. Ia menegaskan bahwa Qibti adalah bangsa yang memiliki warisan ilmu pengetahuan kuno, termasuk astronomi, kedokteran, dan arsitektur. Menurutnya, banyak ilmu yang diwarisi umat Islam dari bangsa Qibti setelah melalui proses penerjemahan dan interaksi budaya. Hal ini terlihat dalam arsitektur Islam di Mesir yang masih membawa jejak seni bangunan kuno, serta dalam ilmu kedokteran yang dipelajari oleh para tabib Muslim dari sumber Qibti. Para sejarawan Muslim juga menyoroti sisi religius bangsa Qibti. Sebagai penganut Nasrani Ortodoks, mereka berbeda pandangan dengan gereja Romawi Katolik maupun Bizantium. Perbedaan teologi ini justru membuat mereka dekat dengan Muslim, karena sama menolak campur tangan gereja Bizantium. Oleh karena itu, ketika Islam datang, orang Qibti merasa lebih leluasa dalam menjalankan ajaran mereka dibandingkan pada masa kekuasaan Romawi. Dalam catatan sejarah, banyak biara dan gereja Qibti tetap berdiri kokoh selama masa pemerintahan Islam, bahkan hingga hari ini. Selain itu, sejarawan Muslim juga memandang Qibti sebagai bagian dari mosaik besar peradaban Islam di Mesir. Meskipun jumlah mereka berkurang seiring banyaknya yang masuk Islam, mereka tetap dipandang sebagai saudara sebangsa yang harus dijaga. Para ulama menekankan prinsip bahwa mereka termasuk ahlu zimmah yang mendapat perlindungan dengan syarat membayar jizyah, dan dalam banyak kasus jizyah ini dipandang lebih ringan daripada pajak berat yang dibebankan oleh Bizantium sebelumnya. Karena itu, secara umum, orang Qibti menikmati masa yang lebih adil di bawah pemerintahan Islam. Dalam perkembangan berikutnya, terutama pada masa dinasti Fatimiyah dan Mamluk, Qibti tetap memainkan peran penting dalam ekonomi Mesir. Mereka dikenal sebagai kelompok yang pandai dalam perdagangan, pertanian, serta pengelolaan administrasi. Meskipun kadang terjadi pembatasan atau diskriminasi,
Namun banyak catatan sejarawan Muslim yang menunjukkan bahwa Kipti tetap dipandang sebagai bagian dari masyarakat Mesir yang tidak terpisahkan. Bahkan ada masa ketika beberapa pejabat tinggi berasal dari kalangan Kipti. Secara keseluruhan, gambaran tentang suku Kipti dalam pandangan sejarawan Muslim adalah bahwa mereka adalah bangsa asli Mesir yang memiliki peradaban kuno, hubungan historis dengan kisah para nabi, serta peranan penting dalam sejarah Islam di Mesir. Mereka dihormati sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak perlindungan, sekaligus diakui kontribusinya dalam bidang ilmu pengetahuan, administrasi, dan budaya. Meskipun hubungan antara Muslim dan Kipti tidak selalu mulus, namun secara umum sejarawan Muslim menggambarkan mereka sebagai kaum yang memiliki ikatan khusus dengan Islam, baik melalui hubungan sejarah dengan Rasulullah maupun melalui pengalaman hidup bersama di tanah Mesir. Dalam pandangan banyak penulis Muslim, keberadaan Kipti tidak bisa dilepaskan dari peran mereka sebagai saksi atas pergantian zaman. Mereka hidup dalam berbagai periode penting sejak masa Fir'aun hingga masuknya Islam, lalu terus bertahan melalui kekuasaan dinasti-dinasti Islam yang berkuasa di Mesir. Hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu bangsa yang paling tua usianya dalam lintasan sejarah. Para sejarawan menilai bahwa daya tahan Kipti dalam menjaga tradisi dan keyakinan mereka merupakan bukti kuatnya identitas bangsa tersebut, meskipun mereka berulang kali berada di bawah kekuasaan asing. Di satu sisi, identitas mereka tetap terjaga, namun di sisi lain, mereka juga terlibat dalam interaksi sosial yang intens dengan masyarakat Muslim, sehingga melahirkan corak kehidupan yang unik. Ketika dinasti Abbasiyah berkuasa dan menjadikan Mesir sebagai pusat ekonomi penting, orang-orang Kipti seringkali ditempatkan dalam jabatan administrasi karena keahlian mereka dalam catatan hasil bumi dan pertanian. Sungai Nil yang menjadi nadi kehidupan Mesir menjadikan pertanian sebagai sumber utama kesejahteraan negara. Dalam konteks ini, sejarawan Muslim menekankan bahwa Kipti memiliki pengetahuan mendalam tentang siklus air, pembagian irigasi, serta pemeliharaan lahan. Pengetahuan turun-temurun ini sangat membantu para penguasa Islam dalam memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat luas dan tentara yang besar jumlahnya. Maka, peranan Kipti dalam urusan ekonomi bukanlah hal kecil, melainkan bagian dari kelangsungan hidup negeri Mesir di bawah panji Islam. Selain bidang pertanian, orang Kipti juga dikenal dalam dunia kesenian dan kerajinan. Mereka memiliki tradisi membuat ukiran, tenun, dan seni bangunan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Sejarawan Muslim menuliskan bahwa banyak seniman Kipti yang dipekerjakan dalam pembangunan istana, masjid, dan berbagai bangunan publik pada masa dinasti Islam. Karya mereka seringkali menampilkan corak khas yang memadukan gaya Mesir kuno dengan pengaruh baru dari dunia Islam. Dari sinilah muncul perpaduan arsitektur yang indah dan beragam, sehingga menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat seni terbesar dalam dunia Islam. Beberapa penulis juga menggambarkan Kipti sebagai bangsa yang penuh kesabaran menghadapi tekanan sosial maupun politik. Meskipun terkadang terjadi gesekan akibat kebijakan penguasa, mereka jarang melakukan perlawanan besar, kecuali pada saat mereka benar-benar ditekan. Hal ini dipandang sebagai ciri khas bangsa yang memilih bertahan dengan kekuatan budaya dan tradisi ketimbang mengangkat senjata. Sejarawan Muslim melihat hal ini sebagai bentuk kebijaksanaan Kipti dalam mempertahankan diri, sebab Mesir adalah negeri yang sering berganti penguasa. Dengan kesabaran itu, mereka tetap eksis sebagai komunitas yang terjaga hingga berabad-abad lamanya. Dalam catatan lain, Kipti juga dipandang sebagai bangsa yang gemar mencatat dan menulis. Sebagian sejarawan Muslim menghubungkan mereka dengan tradisi pencatatan kuno Mesir yang sudah terbiasa dengan hieroglif, lalu berkembang menjadi bahasa dan tulisan baru. Tradisi ini kemudian berlanjut ketika mereka menjadi ahli catatan pajak dan administrasi negara. Pengetahuan mereka
dalam bidang tulis-menulis membantu penguasa Islam menyusun catatan resmi yang rapi dan sistematis. Maka, tidak mengherankan apabila banyak pejabat Muslim mengandalkan kecakapan mereka dalam menyusun arsip negara. Kedekatan bangsa Qibti dengan sejarah kenabian juga menjadi perhatian para ulama sejarah Islam. Mereka sering disebut dalam kisah para nabi, baik pada masa Nabi Yusuf yang tinggal di Mesir, maupun pada masa Nabi Musa yang diutus menghadapi Fir'aun. Kehadiran bangsa Qibti dalam kisah ini dipandang sebagai saksi sejarah yang hidup, karena mereka tinggal di tanah yang sama dengan tempat peristiwa agung itu terjadi. Para sejarawan Muslim menjadikan kisah ini sebagai bukti bahwa Mesir adalah negeri yang penuh dengan pelajaran ilahi dan Qibti adalah pewaris tanah itu. Ada pula catatan yang menyinggung tentang peran Qibti dalam dunia perdagangan. Mereka menguasai jalur darat dan sungai, serta memahami jalur laut di kawasan Laut Merah dan Mediterania. Sebagian pedagang Qibti dikenal menjalin hubungan dengan kawasan Afrika, India, dan bahkan Romawi. Interaksi ini menambah kekayaan budaya dan pengetahuan bangsa Qibti, sekaligus menjadikan mereka jembatan antara dunia Islam dengan kawasan lain. Sejarawan Muslim menganggap bahwa perdagangan Qibti ikut memperkuat posisi Mesir sebagai negeri yang makmur. Tidak sedikit pula ulama Muslim yang menilai Qibti memiliki kecerdasan dalam ilmu kedokteran dan pengobatan. Sebagian pengetahuan mereka diwarisi dari tradisi Mesir kuno yang terkenal dengan tabib dan ahli penyembuhan. Beberapa catatan menyebutkan bahwa dokter Qibti dipanggil untuk merawat pejabat Muslim, bahkan ada yang diangkat menjadi tabib istana. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Muslim dan Qibti tidak hanya sebatas perlindungan, tetapi juga kolaborasi nyata dalam bidang ilmu. Meskipun ada masa di mana hubungan Muslim dan Qibti berjalan harmonis, sejarawan Muslim tidak menutupi bahwa terkadang terjadi kesalahpahaman dan ketegangan. Misalnya, pada masa pemerintahan tertentu, ketika pajak dinaikkan, atau ketika muncul desakan politik dari luar. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa konflik ini lebih sering dipicu oleh situasi politik daripada kebencian agama. Dalam banyak kasus, hubungan kembali pulih setelah situasi stabil. Hal ini menggambarkan bahwa kehidupan bersama di Mesir selalu diwarnai pasang surut, tetapi pada akhirnya tetap terjaga dalam kerangka masyarakat yang majemuk. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama pada masa kekuasaan Turki Utsmani, Qibti tetap dianggap sebagai bagian dari masyarakat Mesir. Mereka masih diberikan hak untuk menjalankan agamanya, membangun gereja, serta tetap berperan dalam bidang perdagangan dan keahlian teknis. Para sejarawan Muslim menekankan bahwa keberadaan Qibti di bawah kekuasaan Islam menjadi bukti nyata bahwa Islam mampu merangkul perbedaan tanpa menghapus identitas bangsa asli. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Mesir sebagai negeri Muslim tetap menyimpan akar sejarah yang panjang dari bangsa Qibti. Maka, dapat dikatakan bahwa gambaran Qibti dalam karya-karya sejarawan Muslim adalah potret bangsa yang hidup berdampingan dengan Islam, bangsa yang memiliki peranan penting dalam sejarah Mesir, bangsa yang menyumbang ilmu dan keterampilan, serta bangsa yang tetap bertahan dengan identitas mereka, meskipun telah berabad-abad berlalu. Dari sudut pandang sejarah, Qibti tidak hanya sekadar kelompok etnis, melainkan simbol perjalanan panjang Mesir yang penuh percampuran budaya, agama, dan peradaban. Sejarawan Muslim juga menaruh perhatian pada hubungan orang Qibti dengan lembaga pendidikan pada masa Islam. Di Mesir, sejak berkembangnya madrasah-madrasah besar dan terutama Universitas Al-Azhar, terdapat interaksi budaya yang mempertemukan masyarakat Muslim dengan komunitas Qibti. Meskipun Qibti tidak terlibat langsung dalam lembaga keilmuan Islam, kehadiran mereka dalam lingkungan yang sama menjadikan mereka bagian dari masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Beberapa karya seni naskah, tenun, dan manuskrip keagamaan Qibti juga menjadi bahan kajian yang dipelajari oleh para ahli Muslim karena dianggap sebagai cerminan warisan Mesir kuno
yang patut dilestarikan. Dari sinilah terbentuk hubungan kultural yang memperkaya khazanah Mesir secara keseluruhan. Sejarawan yang menuliskan riwayat Mesir juga melihat orang Kipti sebagai penghubung antara dunia Islam dan Eropa. Melalui hubungan agama mereka dengan kalangan gereja di luar negeri, mereka sering menjadi perantara diplomasi ataupun informasi antara penguasa Muslim di Mesir dengan kerajaan Kristen di Barat. Walau demikian, hubungan ini seringkali penuh kehati-hatian karena penguasa Islam selalu mewaspadai potensi adanya pengaruh politik asing. Meskipun begitu, catatan sejarah memperlihatkan bahwa keberadaan Kipti dalam posisi unik ini tidak dapat dipisahkan dari peran mereka sebagai komunitas yang memiliki jaringan internasional. Selain dalam bidang diplomasi, orang Kipti juga tercatat memiliki kontribusi dalam perkembangan musik dan budaya populer Mesir. Beberapa tradisi musik dan tarian rakyat Mesir diyakini berakar dari kebudayaan Kipti yang kemudian bercampur dengan pengaruh Arab dan Islam. Para sejarawan Muslim tidak menolak adanya warisan budaya ini. Bahkan, sebagian menulis bahwa keragaman seni di Mesir merupakan hasil dari pertemuan panjang antara kebudayaan Kipti dengan budaya Islam. Inilah yang menjadikan Mesir tidak hanya dikenal karena ilmu dan arsitekturnya, tetapi juga karena kesenian rakyatnya yang khas. Dalam aspek sosial, orang Kipti sering dicatat sebagai kelompok yang memiliki ikatan komunitas yang kuat. Mereka membangun desa-desa dengan struktur kehidupan mandiri, menjaga gereja dan biara mereka, serta memiliki tradisi keagamaan yang kuat, terutama dalam perayaan hari raya. Para sejarawan Muslim menilai kekuatan komunitas ini sebagai salah satu faktor yang membuat mereka tetap bertahan melewati masa-masa sulit. Ikatan solidaritas yang mereka miliki sering dibandingkan dengan kekompakan umat Muslim dalam jamaah, sehingga meskipun berbeda keyakinan, keduanya memiliki titik temu dalam semangat kebersamaan. Dalam lintasan sejarah, orang Kipti juga dipandang sebagai cermin dari perjalanan Mesir yang panjang dari peradaban kuno menuju era Islam. Sejarawan Muslim menegaskan bahwa tanpa memahami Kipti, sejarah Mesir akan terasa pincang karena mereka adalah saksi hidup dari semua perubahan yang terjadi. Dari zaman para Fir'aun, masa Yunani, kekuasaan Romawi, hingga masa Islam, Kipti selalu hadir di tengah masyarakat. Mereka menyaksikan datangnya agama baru, perubahan politik besar, serta pergeseran budaya yang tidak pernah berhenti. Pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan Kipti bukan sekadar minoritas, tetapi bagian penting dari identitas Mesir. Ada pula sejarawan Muslim yang menyoroti bagaimana Kipti beradaptasi dengan kehidupan ekonomi modern ketika Mesir mulai bersentuhan dengan dunia luar melalui perdagangan internasional. Mereka dikenal pandai dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, ikut serta dalam perdagangan kapas, tenun, serta usaha pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Mesir. Kemampuan mereka untuk terus berinovasi menjadikan mereka selalu relevan dalam perubahan ekonomi yang cepat. Seiring dengan itu, para penulis sejarah juga menyinggung sikap para penguasa Muslim yang berbeda-beda terhadap komunitas Kipti. Ada penguasa yang sangat melindungi mereka, memberikan ruang luas untuk berkarya, dan bahkan melibatkan mereka dalam pembangunan negeri. Namun, ada pula penguasa yang menekan dengan pajak tinggi atau kebijakan pembatasan. Dari catatan sejarah, terlihat bahwa perlakuan ini tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan lebih kepada kondisi politik atau tekanan ekonomi pada masa tertentu. Para ulama sejarah Islam kemudian menegaskan kembali pentingnya berpegang pada ajaran Nabi yang menyerukan keadilan dan kasih sayang terhadap orang Kipti. Orang Kipti juga mendapat tempat khusus dalam literatur perjalanan yang ditulis oleh para pengembara Muslim. Ibnu Jubair, Ibnu Battuta, dan para musafir lain mencatat keberadaan gereja Kipti, tradisi masyarakatnya, serta peran mereka dalam perdagangan lokal. Catatan perjalanan ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan sehari-hari Kipti yang berbaur dengan masyarakat Muslim di pasar, di pelabuhan, dan
dalam berbagai kegiatan sosial. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Mesir adalah negeri yang kaya akan keragaman, di mana Kipti dan Muslim berjalan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sejarawan juga memandang Kipti sebagai contoh dari kemampuan Islam merangkul perbedaan. Di tengah perbedaan agama dan budaya, Kipti tetap menjadi bagian dari masyarakat tanpa kehilangan identitas mereka. Mereka mempertahankan bahasa liturgis mereka dalam ibadah, menjaga gereja kuno mereka, dan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat Muslim dalam urusan duniawi. Dari sisi ini, keberadaan Kipti dipandang sebagai bukti nyata toleransi yang hidup di bawah pemerintahan Islam, meskipun tentu tidak selalu tanpa tantangan. Di era modern, banyak sejarawan Muslim menulis bahwa Kipti telah menjadi simbol kebersamaan bangsa Mesir. Mereka bukan lagi dipandang sekadar kelompok berbeda, melainkan sebagai saudara sebangsa yang berbagi tanah, bahasa, dan sejarah. Meski mereka tetap setia pada agama mereka, hubungan dengan mayoritas Muslim tetap erat karena keduanya sama mencintai tanah air Mesir. Dengan demikian, Kipti menjadi gambaran nyata bagaimana sebuah bangsa dapat bertahan melalui ribuan tahun sejarah, sekaligus tetap berkontribusi pada kehidupan bersama. Para ahli sejarah Muslim kerap menyoroti bagaimana Kipti mampu menjaga identitas spiritual mereka di tengah arus besar Islamisasi Mesir. Mereka memelihara liturgi kuno, bahasa dalam ibadah, serta tradisi keagamaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Walaupun banyak dari mereka akhirnya memeluk Islam, kelompok yang bertahan tetap menjaga jati diri tanpa kehilangan keterhubungan dengan kehidupan masyarakat luas. Sejarawan menilai bahwa keteguhan ini merupakan bukti kesadaran tinggi akan nilai sejarah yang mereka warisi, sehingga Kipti menjadi contoh nyata sebuah komunitas yang berakar kuat pada warisan masa lampau. Keberadaan Kipti dalam pandangan sejarawan Muslim juga dipahami sebagai bagian dari jejak panjang bangsa Mesir dalam menyerap dan menyatukan peradaban luar. Mesir adalah pintu gerbang antara Afrika, Asia, dan Eropa. Dalam posisi ini, Kipti berperan sebagai penghubung budaya yang memadukan unsur lokal dengan pengaruh luar negeri. Melalui mereka, sebagian besar ciri khas Mesir kuno tetap bertahan meskipun datang gelombang kebudayaan baru. Hal ini diperhatikan dengan baik oleh penulis Muslim yang menekankan bahwa bangsa Kipti memiliki daya serap budaya yang besar, namun tetap menjaga inti identitas mereka. Kisah tentang Kipti juga sering dijadikan bahan renungan oleh sejarawan Muslim ketika membahas konsep perlindungan terhadap non-Muslim dalam masyarakat Islam. Dengan merujuk pada perlakuan adil pada masa awal penaklukan Mesir, banyak penulis menjadikan hubungan Muslim dan Kipti sebagai teladan tentang pentingnya memberi ruang hidup yang damai kepada kelompok berbeda keyakinan. Catatan sejarah ini menjadi rujukan dalam perdebatan hukum dan politik Islam, sehingga Kipti memiliki peran yang melampaui batas lokal Mesir, yakni sebagai contoh praktis dalam penerapan ajaran Islam terhadap komunitas non-Muslim. Dalam berbagai catatan, Kipti juga digambarkan sebagai kelompok yang memiliki kebanggaan mendalam terhadap tanah airnya. Mereka memandang Mesir bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga warisan agung dari nenek moyang yang telah membangun peradaban besar. Sejarawan Muslim menekankan bahwa kebanggaan ini sejalan dengan kecintaan kaum muslimin terhadap Mesir, sehingga meskipun berbeda dalam akidah, keduanya dipersatukan oleh rasa cinta terhadap negeri yang sama. Rasa kebangsaan inilah yang menjadikan Kipti tetap setia kepada Mesir, walaupun keadaan politik sering berubah-ubah. Pada masa dinasti Mamluk, sejarawan mencatat bahwa Kipti masih memegang peranan penting dalam ekonomi negara. Mereka sering dipercaya dalam urusan perdagangan internasional serta pengelolaan gudang dan hasil bumi. Kemampuan mereka dalam hal ini membuat banyak penguasa bergantung pada keterampilan yang mereka miliki. Namun, sejarawan juga tidak menutup mata bahwa kadang kala kedudukan istimewa ini memunculkan kecemburuan dari sebagian masyarakat. Walau demikian, peran Kipti
tidak bisa dilepaskan dari keberlangsungan perekonomian Mesir yang menjadi jantung dunia Islam. Ada pula kisah-kisah tentang peran Kipti dalam dunia maritim. Beberapa catatan menyebutkan bahwa pelaut Kipti ikut serta dalam pengelolaan kapal dagang di Sungai Nil dan Laut Merah. Mereka menguasai seni pembuatan kapal sederhana yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan barang dagangan. Keahlian ini sangat membantu dalam menjaga arus perdagangan Mesir dengan wilayah sekitarnya, sehingga Kipti turut memberi kontribusi bagi jaringan ekonomi yang menghubungkan Mesir dengan dunia Islam yang lebih luas. Di bidang hukum adat, Kipti memiliki aturan internal yang mereka jaga di samping hukum negara yang berlaku. Mereka tetap mempertahankan tata cara pernikahan, warisan, dan ibadah sesuai dengan ajaran mereka. Sejarawan Muslim yang menuliskan hal ini menegaskan bahwa Islam memberi ruang bagi Kipti untuk mengatur urusan internal selama tidak bertentangan dengan hukum umum. Keberadaan sistem ganda ini memperlihatkan fleksibilitas Islam dalam mengelola keragaman masyarakat tanpa menghapus identitas lokal. Selain itu, para penulis sejarah Islam juga menaruh perhatian pada simbol-simbol religius Kipti yang tersebar di Mesir. Gereja dan biara tua sering disebut dalam catatan sejarah tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kehidupan sosial dan budaya. Banyak di antara bangunan itu tetap berdiri berabad-abad lamanya. Bahkan ada yang berdampingan dengan masjid-masjid besar. Hal ini dijadikan bukti oleh sejarawan bahwa Mesir merupakan contoh nyata bagaimana dua tradisi keagamaan dapat hidup berdampingan dalam satu wilayah. Orang Kipti juga memiliki hubungan yang unik dengan bahasa. Meskipun bahasa liturgis mereka berbeda, perlahan-lahan mereka berbaur dengan bahasa Arab yang menjadi bahasa resmi Islam. Sejarawan Muslim memandang percampuran ini sebagai bagian dari perjalanan sejarah Mesir menuju identitas baru yang tetap mengandung unsur Kipti di dalamnya. Banyak istilah, nama, dan ungkapan Kipti yang masuk ke dalam bahasa sehari-hari masyarakat Mesir, sehingga pengaruh mereka tetap terasa meskipun generasi baru lebih banyak berbahasa Arab. Sejarawan Muslim memandang Kipti sebagai bangsa yang diikat oleh sejarah panjang penderitaan dan kebangkitan. Mereka menghadapi penindasan dari kekuasaan Bizantium, lalu menemukan peluang baru ketika Islam datang. Mereka juga mengalami pasang surut dalam perlakuan penguasa, namun tetap bertahan hingga masa modern. Narasi ini menjadikan Kipti sebagai simbol keteguhan dan kesinambungan sejarah Mesir. Dalam pandangan sejarawan Muslim, Kipti bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian dari perjalanan masa depan Mesir sebagai bangsa yang terus berdiri di persimpangan tiga benua. Dalam catatan para sejarawan Muslim, Kipti sering digambarkan sebagai kaum yang memiliki keahlian unik dalam seni rupa dan simbol religius. Banyak dari hiasan dinding dan ikon yang dibuat oleh tangan Kipti dianggap memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan karya seniman Arab maupun Persia. Mereka menggunakan warna-warna cerah dan simbol yang syarat makna spiritual. Karya ini bukan hanya menjadi bagian dari tradisi ibadah mereka, tetapi juga memengaruhi perkembangan seni hias di Mesir Islam. Dari sinilah lahir corak seni yang menggabungkan tradisi kuno dengan sentuhan baru, menjadikan Mesir sebagai salah satu pusat perkembangan seni religius yang diakui di dunia Islam. Para sejarawan juga menyebutkan bahwa Kipti memiliki tradisi lisan yang kuat. Kisah-kisah leluhur, cerita rakyat, dan ajaran moral mereka diwariskan dari generasi ke generasi melalui dongeng dan nyanyian. Tradisi ini membuat mereka mampu menjaga memori kolektif bangsa, bahkan ketika banyak manuskrip hilang akibat peperangan atau bencana. Sejarawan Muslim menganggap tradisi lisan ini sebagai salah satu cara bangsa Kipti bertahan dan sekaligus sebagai warisan yang memberi warna pada budaya Mesir yang majemuk. Dalam pandangan politik, Kipti sering ditempatkan sebagai kelompok yang loyal terhadap pemerintahan selama mereka mendapat perlindungan.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka jarang sekali bersekutu dengan kekuatan asing untuk menjatuhkan penguasa Muslim. Justru, dalam banyak kasus, mereka memilih untuk tetap setia pada tanah airnya. Kesetiaan ini dipandang oleh sejarawan sebagai salah satu bukti bahwa Qibti lebih mengutamakan Mesir sebagai rumah mereka daripada kepentingan luar. Dengan demikian, keberadaan mereka tidak hanya dipahami dalam konteks agama, tetapi juga dalam konteks kebangsaan. Ada pula catatan yang menyinggung peran Qibti dalam bidang astronomi dan penanggalan. Mereka memiliki tradisi lama dalam menghitung waktu, terutama dalam menentukan musim tanam dan panen yang sangat bergantung pada naik turunnya air Sungai Nil. Pengetahuan ini kemudian dimanfaatkan oleh penguasa Islam dalam menyusun kalender pertanian dan menentukan masa pembayaran pajak hasil bumi. Sejarawan Muslim menilai bahwa kecermatan Qibti dalam perhitungan waktu menjadi sumbangan nyata bagi sistem administrasi yang efektif. Beberapa sejarawan juga menyebutkan bahwa Qibti memiliki cara tersendiri dalam menjaga keharmonisan keluarga. Mereka dikenal teguh dalam mempertahankan ikatan keluarga besar dan adat pernikahan yang sakral. Walaupun berbeda agama, pola kehidupan keluarga mereka seringkali serupa dengan masyarakat Muslim dalam hal penghormatan kepada orang tua, tanggung jawab anak kepada keluarga, serta pentingnya menjaga nama baik keluarga. Kesamaan nilai ini memudahkan hubungan sosial antara Qibti dan Muslim dalam kehidupan sehari-hari, karena keduanya berbagi nilai yang saling mendukung. Dalam catatan literatur perjalanan, disebutkan bahwa desa-desa Qibti sering tampak khas dengan gereja kecil dan rumah-rumah sederhana yang dikelilingi ladang. Mereka hidup berdampingan dengan desa-desa Muslim tanpa batas tegas, sehingga interaksi sosial berlangsung secara alami. Sejarawan Muslim yang menulis tentang hal ini menggambarkan Mesir sebagai negeri yang damai di mana dua komunitas dengan keyakinan berbeda tetap saling berhubungan dalam perdagangan, pertanian, dan urusan masyarakat. Kehidupan bersama ini menunjukkan wajah Mesir yang inklusif. Orang Qibti juga tercatat sebagai penjaga situs-situs kuno Mesir. Beberapa dari mereka tetap menghormati peninggalan leluhur, meskipun ajaran keagamaan mereka telah berubah dari keyakinan kuno ke Kristen. Mereka menjaga cerita tentang piramida, kuil, dan patung-patung sebagai bagian dari identitas bangsa. Sejarawan Muslim menilai bahwa sikap ini membantu dunia Islam dalam mengenali dan memahami warisan Mesir kuno. Dengan demikian, Qibti tidak hanya menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga menjaga memori sejarah yang lebih luas tentang negeri mereka. Seiring dengan masuknya Mesir ke dalam arus global pada masa kekuasaan Utsmani, Qibti semakin terlihat sebagai komunitas yang pandai menyesuaikan diri. Mereka ikut serta dalam industri baru, perdagangan kapas, serta dalam bidang keuangan modern. Sejarawan Muslim modern menuliskan bahwa kemampuan mereka beradaptasi adalah alasan utama mengapa Qibti tetap bertahan sebagai komunitas yang kuat hingga era sekarang. Adaptasi ini tidak berarti kehilangan identitas, melainkan cara mereka mempertahankan keberadaan dalam dunia yang terus berubah. Dari sudut pandang moral, ulama dan sejarawan Muslim kerap mengingatkan bahwa Nabi pernah memberi pesan khusus untuk memperlakukan orang Qibti dengan baik. Pesan ini menjadi dasar etika sosial yang diwariskan turun-temurun. Dalam khutbah-khutbah, kisah ini sering diulang untuk menekankan pentingnya menjaga persaudaraan sebangsa meskipun berbeda agama. Karena itulah, dalam sejarah panjang Mesir, hubungan antara Muslim dan Qibti tetap diwarnai oleh semangat penghormatan meskipun tidak jarang terjadi ketegangan. Akhirnya, dalam narasi sejarawan Muslim, Qibti selalu tampil sebagai cermin keanekaragaman Mesir. Mereka adalah simbol dari akar kuno yang hidup berdampingan dengan identitas baru yang lahir dari Islam. Mereka adalah saksi bisu atas perjalanan ribuan tahun Mesir, sekaligus bagian dari denyut nadi negeri itu hingga masa kini. Dengan mempelajari Qibti, para sejarawan Muslim tidak hanya menuliskan kisah sebuah bangsa, tetapi juga menegaskan
bahwa Mesir adalah negeri dengan sejarah panjang yang hanya bisa dipahami secara utuh jika keberadaan Kipti diakui dan dihargai.